Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting ini di Indonesia khususnya ya, tentang perpindahan agama. Ini saya ngomong dari sisi agama Islam. Tentunya ada orang yang pindah dari Islam keluar murtad, ada yang dari Muslim pindah masuk jadi mu'alaf. Oke, saya akan bicara di sini tentang hak manusia dan tentang perpindahan ini sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang ya, masih kadang menjadi permasalahan yang sangat besar dan sangat berat. Beratnya seperti apa? Kadang orang yang misalkan dari non-muslim menjadi Islam, itu kadang dia mendapatkan cobaan yang sangat besar dari keluarganya ya, entah dikucilkan ataupun yang dari Islam keluar dilakukan yang sama. Nah, ini saya akan menyampaikan itu tidak benar ya teman-teman. Jadi tidak boleh kita itu menghalang-halangi apa yang dalam isi hati manusia. Jadi kalau dia, dan itu sesuai dengan hak-hak HAM ya, hak asasi manusia, bener-bener itu dijamin di Indonesia. Dan sebenarnya ini yang diperjuangkan dalam Pancasila ya. Jadi orang itu mendapatkan hak, benar-benar mendapatkan haknya bebas dan nyaman untuk memeluk agama ya. Itu dijamin oleh Pancasila. Maka saya akan mengatakan di sini, jika ada di antara kita, saudara kita yang ingin masuk Islam dari luar ke Islam, maka please jangan sampai dia mendapatkan beban, mendapatkan kecaman, mendapatkan pressure, mendapatkan apapun yang memberatkan ya. Biarkanlah mengikuti apa pilihannya. Ataupun yang dari Islam ingin memilih agama lain ya, itu kalau itu biarkan mereka sesuai dengan hati nuraninya ya. Nah, dan itu pun dicontohkan dari beberapa, banyak sekali ya. Nah, ini salah satunya si ini Kumaila. Si Kumaila ini dia waktu kecil menjadi penghafal Al-Quran, hidup di pondok, keluarganya semuanya Muslim. Kemudian dia ternyata bingung dengan agama Islam dan dia memutuskan, yang jelas dia sudah nggak Islam lagi karena dia selalu mempertanyakan, mempermasalahkan ajaran Islam. Berarti dia sudah bukan Islam lagi. Tapi sayangnya dia tidak memilih agama yang lain, yang jelas Kristen juga enggak, Nasrani Hindu Buddha juga enggak, tapi dia ngomong terus masalah agama. Nah, ini jadi masalah. Maka harusnya seperti kemarin biarkan aja kalau dia mau memilih agama, tapi milih agama ya, kalau mau hidup di Indonesia itu milih agama sesuai yang sudah disepakati, diizinkan di Indonesia agama-agama itu. Nah, ada yang dari non muslim geger nih, masuk Islam apa enggak, iya apa belum nih. Contohnya Dr. Richard ya, kita coba lihat cuplikannya. Jadi kalau orang bertanya kapan pertama kali Dr. Richard Lee syahadat, itu 2 tahun lalu di Palembang. Masalah Tuhan. Nah, ini saya jujur ya, saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Ternyata Dr. Richard Lee ini mempermainkan agama. Oke, kita kembali ke Dr. Richard ya. Jadi, kalau Dr. Richard memang dia mau masuk Islam, dan kata Ustadz Dery Sulaiman dia sudah syahadat 2 tahun yang lalu, berarti sudah Islam ya. Tapi terus ada lagi unggahan kalau dia percaya Yesus, terus ada yang mengunggah bahwa dia mempermainkan agama. Oke, jadi nggak masalah, dia sudah syahadat, sudah masuk Islam. Dan di dalam Islam pun nanti akan ada golongan-golongan lagi. Kalau memang dia serius dalam Islam, dia akan menjalankan apa yang ada di ajaran Islam dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh keimanan dan ketakwaan ya, dia benar-benar menjadi muslim mukmin sejati ya. Tapi ada golongan yang kalau saat di Islam dia benar-benar jadi golongan Islam, tapi saat kembali lagi, aku cuman main-main kok di sana, aku adalah masih di golonganmu. Nah, itu pun ada, dari dulu masih ada, sampai sekarang pun ada. Dan itu masuk golongan munafik, al-munafikun. Jadi orang yang bermuka dua ya, dan itu sebenarnya statusnya kalau di Islam ya
sama aja, itu adalah masih kafir ya. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Jadi dia orang-orang munafik itu akan ada di dasar neraka. Jadi kalau memang dia sudah menyatakan Islam terus ternyata hanya main-main saja ya nggak masalah, itu ada golongannya juga. Atau mungkin suatu saat benar-benar dapat hidayah, benar-benar muslim juga bisa jadi ya, nggak ada masalah. Nah, nanti akan berjalan terus waktu dan pemahaman orang itu akan berkembang. Kemudian kembali ke yang bawah nih, si Umaila ya, dia bingung dengan Islam, kemudian milih keluar, tapi keluarnya nggak tahu kemana. Nah, kalau cenderungnya ke ateis, ini juga bahaya. Yang jadi masalah itu kalau ateis tok sih nggak masalah ya, ateis sendirian. Jadi gini, kalau orang-orang pada ke masjid, sholat, ada yang ke gereja, ibadah ya, ada yang ke wihara kan, terus kamu milih ateis, aku nggak kemana-mana, nggak ke masjid, nggak ke gereja, nggak kemana, itu nggak masalah. Ya udah, mau di rumah aja ya silahkan, mau kelontang-kelantung ngalor ngidul nggak jelas, nggak masalah. Tapi kalau kamu ngajak-ngajak mempengaruhi orang-orang yang sudah punya kepercayaan beribadah di masjid, beribadah di gereja, itu kamu bermasalah. Itu kamu nggak boleh, kamu bisa dipermasalahkan ya. Karena apa? Itu ingat, itu kalau ateis itu kita udah punya pengalaman kuat, yaitu PKI. Di saat PKI itu benar-benar ingin menguasai negara, terjadi kekacauan. Tapi reputasi Indonesia ini dikelola oleh penduduk, warga yang beragama, itu reputasinya benar-benar terjamin. Sudah terbukti sejak kemerdekaan ini dikelola orang-orang yang beragama, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen yang lainnya ya, dikelola dengan cara beragama, itu terbukti aman, nyaman, damai, dan itu benar-benar terbukti bisa merawat Indonesia dengan baik, dengan Pancasila itu. Tapi kalau kamu mau coba main-main dengan ateisme, ingin kembali ke kayak zaman PKI, Indonesia akan bermasalah. Dan sebelum Indonesia bermasalah, kamu dulu akan disikat ya. Kamu disikat dulu ya. Kamu akan dibersihkan dulu supaya nggak bikin masalah di Indonesia. Ya, jadi kalau mau ateis saja, sambil terus mencari mencari pengetahuan, mencari mendalami dengan ikhlas loh ya. Dengan ikhlas ingin mencari Tuhan itu yang mana, yang seperti apa. Nah itu nggak apa-apa, sambil mencari terus nggak apa-apa. Mungkin suatu saat kamu akan ketemu ya. Sekarang lontang-lantung ngalor ngidul ya kan, nggak masalah, tidur aja di rumah dengan nggak percaya Tuhan, ya sudah silahkan. Tapi jangan acak-acak. Kalau ngacak-acak itu masalah. Oke ya, tak kasih paham ini orang-orang yang mau ateis di Indonesia. Ateis saja tapi pakai sendiri ya, jangan ngajak-ngajak. Karena kita sudah punya pengalaman zaman PKI ya, ateis kemudian ingin menguasai Indonesia, udah Indonesia dibikin semua biar ateis semua, dipaksa gitu, terbukti terjadi huru-hara di Indonesia. Oke, kembali yang saya garis bawahi adalah mari kita berikan keleluasaan, kebebasan ya, diberikan haknya kepada orang-orang untuk berpikir siapa sih Tuhannya, siapa sih Tuhan yang ingin diyakini ya. Kemudian sampai memeluk agama mana yang ingin diyakini, dan supaya mereka itu benar-benar menjalani dengan keyakinan hatinya, kerelaan hatinya, dan itu sudah dijamin. Mau masuknya ke Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan apapun itu ya, itu sudah ada payung hukumnya di Indonesia, dan itu yang benar-benar resmi dipersilahkan ya. Kalau mau yang ateis jangan ngajak-ngajak ya, jangan terus keluar ngomong di media massa terus ingin mempengaruhi orang banyak, itu masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.